Kamu banyak bicara tentang perasaanmu mengenai menginginkan putusan bersalah, bukan? Saya setuju bahwa itu memang dikatakan di dalam buku. Dan sebagian alasannya adalah karena saya pikir itu memang putusan bersalah. Berita terbaru dari Carolina Selatan, Alec Murdaugh, putra istimewa dari dinasti hukum, akan mendapatkan persidangan ulang yang sebagian besar didasarkan pada tindakan satu wanita, mantan panitera pengadilan Kabupaten Colleton, Becky Hill. Anda baru saja mendengarnya. Saya akan membahas detail terbarunya. Saya Angela Levy dan ini adalah Crime Fix. Alec Murdaugh, pengacara Carolina Selatan yang tercoreng, pernah divonis bersalah atas pembunuhan istrinya, Maggie, dan putranya, Paul. Anda tahu, dia telah menjalani 2 hukuman seumur hidup, tapi hari ini segalanya telah berubah. Mahkamah Agung Carolina Selatan baru saja mengeluarkan putusan yang membatalkan vonis Murdaugh dan mengembalikan kasus tersebut untuk proses lebih lanjut dalam sidang ulang. Izinkan saya membacakan langsung kepada Anda dari putusan ini yang baru saja kami dapatkan karena bahasanya luar biasa. Tertulis, selama 6 minggu di awal tahun 2023, perhatian seluruh negeri tertuju pada Kabupaten Colleton, di mana negara bagian menuntut Richard Alexander Murdaugh, mantan pengacara yang terkenal buruk atas pembunuhan istrinya Maggie dan putranya Paul. Baik pihak negara maupun pembelaan Murdaugh dengan terampil memaparkan kasus mereka kepada juri, sementara pengadilan tingkat pertama dengan cekatan memimpin perkara yang rumit dan penuh sorotan ini. Namun upaya mereka sia-sia karena panitera pengadilan Kabupaten Colleton, Rebecca Hill, ikut campur dalam proses peradilan, sehingga Murdaugh kehilangan haknya untuk mendapatkan persidangan yang adil oleh juri yang tidak memihak. Itu langsung dari Mahkamah Agung Carolina Selatan, dan putusan ini diputuskan secara bulat. Pengadilan menemukan berdasarkan putusan ini bahwa panitera pengadilan Kabupaten Colleton, Becky Hill, wanita yang membacakan putusan bersalah dalam kasus ini, membuat pernyataan yang tidak pantas kepada para juri. Dia mengatakan kepada mereka, kutip, perhatikan bahasa tubuhnya, dan mengatakan kepada mereka untuk tidak tertipu oleh pembelaan Alec Murdaugh. Semua itu karena pengadilan mengatakan dia menginginkan putusan bersalah agar bisa menjual lebih banyak salinan buku yang sedang dia tulis. Para hakim menulis, Hill secara keterlaluan menyerang kredibilitas Murdaugh dan pembelaannya, sehingga memicu praduga adanya prasangka yang tidak dapat dibantah oleh negara. Campur tangan Hill yang mengejutkan terhadap juri dilakukan di luar pengetahuan dan kehadiran hakim persidangan yang luar biasa, serta penasihat hukum negara dan pembela yang sangat kompeten dan profesional. Oleh karena itu, kami terpaksa membatalkan penolakan pengadilan pasca persidangan atas permohonan Murdaugh dan mengembalikan kasus ini untuk persidangan baru yang sesuai dengan putusan ini. Perlu diingat, tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang semua ini pada saat itu, baik hakim, jaksa, maupun pembela. Tidak, semua ini baru terungkap setelah persidangan. Dan Becky Hill kemudian mengaku bersalah atas kejahatan yang berkaitan dengan persidangan, termasuk penyalahgunaan jabatan dan sumpah palsu. Dia tidak menjalani hukuman penjara, tetapi dia tidak pernah didakwa dengan tuduhan mempengaruhi juri. Sekarang, Murdaugh tidak dibebaskan. Kita harus jelas tentang itu. Dia masih menjalani hukuman 27 tahun untuk kejahatan keuangan. Tetapi untuk vonis pembunuhan, dia akan mendapatkan persidangan ulang. Pengadilan mengatakan kami tidak punya pilihan selain membatalkan penolakan atas permohonan Murdaugh untuk persidangan ulang karena pengaruh eksternal yang tidak semestinya dari Hill terhadap juri dan mengembalikan kasus ini untuk persidangan ulang. Negara bagian tentu saja mencoba melawan hal ini. Mereka berargumen bahwa bukti terhadap Murdaugh sangat kuat, bahwa komentar Hill hanyalah hal bodoh dan sesaat. Namun Mahkamah Agung mengatakan beban pembuktian ada pada jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa tidak ada kemungkinan yang masuk akal bahwa juri terpengaruh. Dan negara bagian, mereka tidak bisa memenuhi beban itu. Jaksa penuntut juga berargumen bahwa pembela menggunakan standar yang salah saat meminta sidang ulang. Namun Pengadilan Tinggi Negara Bagian tidak setuju. Para hakim menulis, seperti yang dinyatakan oleh sirkuit keempat, praduga Remer masih berlaku dan tetap kuat. Praduga ini berfungsi untuk melindungi hak atas persidangan yang adil oleh juri yang tidak memihak bagi semua terdakwa. Di sini, Hill, panitera pengadilan Kabupaten Colleton, secara keterlaluan menyerang kredibilitas Murdaugh dan pembelaannya, sehingga memicu praduga prasangka yang tidak dapat dibantah oleh negara bagian. Seperti yang telah disebutkan sejak awal, campur tangan Hill yang menejutkan terhadap juri dilakukan di luar kehadiran dan pengetahuan hakim persidangan yang luar biasa, serta penasihat hukum negara bagian dan pembela yang sangat kompeten dan profesional.
Oleh karena itu, kami terpaksa membatalkan penolakan pengadilan pasca persidangan terhadap permohonan Murdoch dan mengembalikan kasus ini untuk persidangan baru sesuai dengan putusan ini, dibatalkan dan dikembalikan. Tadi, saya sempat berbicara singkat dengan pengacara Alec Murdoch, Dick Harput-Lyon, tepat setelah putusan ini dirilis. Dia masih membacanya, tapi dia sedang menelpon Alec Murdoch saat kami berbicara, memberitahunya tentang kabar ini. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Saya ingin menghadirkan Eric Bland. Dia adalah seorang pengacara di Carolina Selatan yang mewakili banyak korban kejahatan keuangan Alec Murdoch. Dan Eric, saya ingin mendengar reaksi Anda langsung terhadap putusan dari Mahkamah Agung Carolina Selatan ini. Saya tidak terkejut dengan keputusan ini. Bagaimana dengan Anda? Tidak berdasarkan argumen lisan yang kami dengar pada bulan Februari. Saya pikir argumen lisan itu agak mengejutkan karena saya tidak menduga bahwa Mahkamah Agung Carolina Selatan akan begitu keras terhadap Hakim Toll, mantan ketua hakim. Dan saya tidak menyangka mereka akan sekeras itu dalam pertanyaan mereka tentang Hakim Newman yang mengizinkan bukti kejahatan keuangan dimasukkan. It was sungguh mengejutkan mendengar betapa kerasnya mereka terhadap negara bagian dan betapa lembutnya mereka terhadap Harput-Lyon, Griffin, dan Phil Barber. Tapi keputusan sekarang tidak mengejutkan berdasarkan argumen lisan tersebut. Kami selalu berpikir bahwa Alex akan memperoleh pemulihan hukum di tingkat federal. Karena hal itu memang menyangkut hak konstitusional, amandemen ke-6-nya untuk mendapatkan persidangan juri yang adil. Tapi tidak mengejutkan berdasarkan argumen lisan. Kenapa menurutmu mereka melakukannya? Kenapa kamu terkejut mereka begitu keras terhadap Hakim Toll? Aku menanyakan itu karena aku sangat ingat Eric saat berdiri di luar gedung pengadilan di Kabupaten Richland dan kamu memberitahuku setelah itu. Setelah permohonan persidangan ulang itu disidangkan, dalam sidang sehari itu aku bilang padamu bahwa dia tidak akan mendapatkan persidangan ulang. Kenapa kamu begitu terkejut? Karena menurutku banyak dari kita yang menonton yang tidak terikat secara emosional dengan kasus ini melihat bahwa memang ada beberapa masalah selama sidang itu. Bahkan Hakim Toll mengatakan bahwa Becky Hill memiliki masalah kredibilitas. Benar. Dan pada akhirnya dia tidak mengaku bersalah atas apapun yang berkaitan dengan campur tangannya dalam persidangan. Pertanyaannya adalah, apakah Hakim Toll menerapkan standar negara bagian? Dan dia merasa bahwa State versus Green adalah standar yang tepat. Dia merasa bahwa 11 dari juri benar-benar mengatakan bahwa putusan mereka tidak dipengaruhi oleh apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh Becky Hill. Tentu saja, 6 juri yang saya wakili mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendengar dia mengatakan apapun. Dan dia menyimpulkan bahwa juri Z tidak dapat dipercaya karena afidavitnya yang saling bertentangan. Saya hanya tidak melihat sebagai seorang pengacara bahwa Mahkamah Agung kita akan begitu keras terhadap mantan ketua Mahkamah Agung ketika mereka sebenarnya menempatkannya dalam posisi untuk membuat keputusan yang sulit. Saya selalu, sekali lagi, berpikir bahwa akan ada bentuk pemulihan hukum untuk Alex, mungkin di tingkat federal, tapi bukan di tingkat negara bagian. Tapi jelas saya salah. Putusan ini, dan saya ingin membaca persis apa yang ditulis oleh para hakim dalam opini putusan ini. Mereka menulis bahwa pada dasarnya, Anda tahu, Panitera Pengadilan Kabupaten Colleton, Rebecca Hill, telah mencampuri timbangan keadilan sehingga menyangkal hak Murdoch untuk mendapatkan persidangan yang adil oleh juri yang tidak memihak. Para hakim ini mengatakan bahwa Hakim Toll salah. Mereka juga lebih mempercayai juri Zepp dibandingkan 11 juri lainnya. Jadi, dan mungkin juga sedikit dari apa yang dikatakan oleh Egg Lady. Tapi mereka sangat menekankan pada panitera pengadilan lain yang bersaksi tentang apa yang dikatakan Becky kepadanya tentang sebuah buku mengenai hal itu. Akan lebih baik jika Alex dinyatakan bersalah dibandingkan dengan juri yang buntu atau dinyatakan tidak bersalah. Saya hanya berpikir bahwa Mahkamah Agung keliru karena terlalu condong pada pandangan bahwa sistem peradilan kita harus bekerja secara adil untuk yang terburuk di antara kita, bukan hanya untuk yang terbaik di antara kita. Dan mereka merasa bahwa itu terlalu menekankannya sebagai hak konstitusional berdasarkan amandemen ke-6. Tidak bisa menyalahkan mereka soal itu. Tapi saya pikir Hakim Toll telah mendapat pemeriksaan yang utuh dan lengkap.
Dan Anda tahu, saya tidak terlalu khawatir bahwa Hakim Newman juga akan dibatalkan. Karena seperti yang dikatakan Mahkamah Agung, dia terlalu jauh dan terlalu dalam masuk ke kejahatan keuangan. Mereka tidak mengatakan bahwa salah baginya menggunakan diskresinya untuk menerima bukti-bukti itu, tapi dia terlalu jauh, terlalu dalam. Dan mereka mengutip Tony Satterfield, kesaksian klien saya tentang saudaranya yang merupakan orang dewasa rentan, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan motif. Saya tidak setuju dengan itu. Mereka memang mengatakan bahwa dia melangkah terlalu jauh dan terlalu dalam. Mereka bilang dia masih dalam diskresinya untuk menerima bukti itu, tapi itu terlalu berlebihan. Dan itu hampir seperti persidangan di dalam persidangan. Kamu pasti setuju, Eric. Kamu tahu bahwa ada banyak kesaksian. Itu memperpanjang durasi persidangan dengan semua kesaksian dari para saksi tentang kejahatan keuangan itu. Ya, tapi dia menghubungkannya Jaksa Negara Bagian Creighton Wooders dan hakim menghubungkannya dengan kedekatan waktu pembunuhan, bahwa itu pada dasarnya dimulai pada bulan April dan Mei ketika Tony Satterfield menelpon. Lalu ketika Alex mendapat pinjaman dari bank dan Maggie tidak mau menjaminnya. Sampai pagi hari pembunuhan itu, ketika Jeannie Setchinger mendekatinya tentang $795,000 yang hilang untuk menandai sidang Mark Tinsley pada 10 Juni guna menyatakan Alex melakukan penghinaan terhadap pengadilan. Itulah kaitannya. Dan sepertinya pengadilan setuju bahwa itu tidak masalah. Hanya saja, luasnya kesaksian terkait 4 peristiwa keuangan yang berbeda itu menjadi masalah bagi Mahkamah Agung. Saya ingin kembali membahas para juri. Anda mengatakan para juri yang Anda wakili tidak mendengar hal-hal ini. Namun memang ada beberapa kesaksian dalam sidang atas permohonan sidang ulang itu, bahwa mereka berada di ruangan terpisah. Dan apakah Anda tidak setuju, meskipun begitu, bahwa mungkin hanya karena Becky mengatakan sesuatu kepada juri tertentu, Anda tahu, dia mungkin mengatakan hal-hal tertentu kepada juri AG dan juri lainnya. Mungkin dia tidak mengatakannya kepada juri lain. Tentu saja, dia mungkin tidak membuat pernyataan umum, tapi para juri saya tidak semuanya berada di ruangan yang sama. Mereka berada di ruangan terpisah satu sama lain. Jadi mereka berada di kedua ruang juri. Tapi Anda benar 100% bahwa kita tidak bisa tahu pasti apakah Becky tidak melakukan percakapan pribadi dengan salah satu juri yang tidak dia lakukan dengan semua juri. Nah, Alec Murdaugh akan mendapatkan sidang ulang. Jika Ellen Wilson atau pendahulunya memutuskan untuk mengadili ulang kasus ini, apa prediksi Anda? Karena banyak dari orang-orang yang saat ini mencalonkan diri sebagai jaksa agung mengatakan bahwa mereka akan mengadili ulang dirinya. Tentu saja, maksud saya, Maggie dan Paul pantas mendapatkan keadilan. Keadilan tidak memiliki batas waktu. Keadilan tidak mengenal batas geografis. Sejauh apapun akan dikejar. Saya sudah mendengar dari Stephen Goldfinch, karena saya adalah orang pertama yang mengangkat masalah ini. Hei, jaksa agung berikutnya, penerus Alex, maksud saya, penerus Alan, harus membuat keputusan ini. Apakah kita akan mengerahkan sumber daya kantor kita di negara bagian dan dimanapun persidangan ini akan diadakan? Jika persidangannya tidak akan digelar lagi di Clarendon County, maka akan diadakan di tempat lain. Dan jawaban yang saya dapatkan dari Stephen Goldfish, salah satu kandidat, adalah ya, saya pasti akan melakukannya. Dia mengatakan itu kepada saya hari itu. Dan sejak saat itu, semua kandidat, David Pascoe dan Stumbo, mengatakan bahwa mereka juga akan melakukannya. Sayangnya Anda tahu ini terjadi. Ada situasi di mana ada beberapa persidangan. Maksud saya, John Gotti pernah mengalami 5 persidangan, termasuk beberapa sidang yang berakhir tanpa putusan. Tapi ini akan menjadi persidangan yang berbeda, karena Mahkamah Agung jelas-jelas menegur siapapun hakim persidangan ini. Jika Anda akan membiarkan beberapa isu karakter menurut aturan 404 ini masuk dan Anda melakukan uji penyeimbangan antara nilai pembuktian dan dampak prejudisial menurut aturan 403. Jika Anda membiarkannya masuk, jangan biarkan isu-isu itu sampai meresap ke dalam persidangan dan mungkin memengaruhi hasil persidangan. Karena apakah Alex dihukum karena pembunuhan, atau dia dihukum karena pembunuhan karena dia adalah pencuri keuangan yang licik? Baik, kami akan terus mengikuti perkembangannya. Terima kasih, Eric Land. Terima kasih sudah mengundang saya. Kami baru saja menerima pernyataan dari tim pembela Murdaugh dan Jaksa Agung Carolina Selatan, Alan Wilson. Pertama, dari tim pembela Murdaugh, pernyataannya mengatakan keputusan Mahkamah Agung hari ini menegaskan bahwa supremasi hukum tetap kuat di Carolina Selatan.
Pengadilan menemukan bahwa tindakan Becky Hill selama persidangan menyerang kredibilitas Alec Murdaugh dan pembelaannya. Pengadilan dengan tepat menggambarkan tindakannya sebagai luar biasa, memalukan, dan belum pernah terjadi sebelumnya di Carolina Selatan. Kami menghormati keputusan yang menegaskan bahwa persidangan ulang harus sangat berbeda dari yang pertama. Juri awal mendengarkan lebih dari 12 jam kesaksian tentang kejahatan keuangan Alec. Pengadilan memutuskan bahwa bukti ini jauh melebihi apa yang diperlukan dan menimbulkan prasangka yang tidak adil. Pada persidangan ulang, hal itu tidak akan diizinkan. Alec telah mengatakan sejak hari pertama bahwa dia tidak membunuh istri dan anaknya. Kami menantikan persidangan baru yang dilaksanakan sesuai dengan konstitusi dan panduan yang telah diberikan oleh pengadilan ini. Dan Jaksa Agung Alan Wilson, yang sekarang mencalonkan diri sebagai gubernur, mengatakan bahwa dia akan menuntut Alec Murdaugh lagi. Pernyataan Wilson berbunyi, meskipun kami dengan hormat tidak setuju dengan keputusan pengadilan, kantor saya akan secara agresif berupaya menuntut Alec Murdaugh lagi atas pembunuhan Maggie dan Paul secepat mungkin. Izinkan saya memperjelas, keputusan ini tidak berarti Murdaugh akan dibebaskan. Dia akan tetap dipenjara karena kejahatan keuangannya. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Dan seperti biasa, kami akan terus berjuang demi keadilan. Tetap bersama Law and Crime untuk semua perkembangan terbaru mengenai kemenangan Alec Murdaugh di Mahkamah Agung Carolina Selatan dan langkah menuju persidangan ulangnya. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Angelette Levy, terima kasih banyak telah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.